Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, yang saya banggakan dan berbahagia, pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ilmu mawaris. Hari ini kita akan membahas masalah atau materi tentang wasiat. Untuk itu, persiapkan diri kalian dan perhatikan materi berikut ini. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman, dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku yang berbahagia, kompetensi dasar terdiri dari 3.6, menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam. 4.6, menyajikan hasil analisis praktek waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam serta menyajikan hasil analisis praktek waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, religius, nasionalisme, integritas, gotong royong, dan mandiri secara baik. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang materi wasiat yang terdiri dari pengertian, hukum wasiat, syarat wasiat, rukun wasiat, kadar wasiat, wasiat bagi yang tidak berahli waris, pengertian al-iso, hukum iso, rukun iso, syarat-syarat iso, dan hikmah wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sedangkan hukum wasiat mim ba'di wasiati yusi biha autain, artinya sesudah dibayar wasiat yang diwasiatkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Syarat wasiat. 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan hamba sahaya. 5. Dapat dipercaya atau amanah. Dan 6. Berkemampuan untuk melaksanakan wasiat. Selanjutnya rukun wasiat. 1. Orang yang berwasiat atau al-musi. 2. Yang menerima wasiat baik perorangan atau lembaga.
atau disebut juga dengan al-musalah. 3. Sesuatu yang diwasiatkan atau al-musabih. 4. Lafal atau sigot. Sedangkan kadar wasiat, kadar besarnya suatu yang diwasiatkan sebesar-besarnya sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thulutsin amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk bersedekah atasmu dengan sepertiga harta pusaka kamu ketika menjelang wafatmu sebagai tambahan kebaikanmu. Hadis riwayat Daruqutni dari Mu'adz bin Jabal. Wasiat bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sedangkan ia tidak mempunyai seorang pun ahli waris, maka seluruh hartanya diserahkan pada Baitul Mal atau lembaga lain yang sejenis. Sedangkan pengertian dari al-isra adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan dilaksanakan setelah orang yang memberi kuasa itu meninggal dunia. Sedangkan hukum isra adalah mengangkat wasi atau orang yang menerima kuasa, hukumnya sunnah. Namun jika ada suatu hal yang mengharuskan seperti jika kewajiban mayat tidak dapat dilaksanakan tanpa mengangkat wasi, maka mengangkat wasi hukumnya wajib. Rukun isra. 1. Orang yang mengangkat wasi. 2. Orang yang menjadi wasi. 3. Sesuatu yang menjadi urusan wasi. 4. Ucapan pengangkat wasi. Selanjutnya adalah syarat-syarat isra. 1. Orang yang mengangkat wasi disyariatkan baligh, berakal sehat, merdeka, dilakukan dengan kemampuannya. 2. Orang yang menjadi wasi disyaratkan beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, sanggup, dan tidak ada permusuhan dengan orang yang akan diurusnya. Dari materi yang telah kita pelajari ini, maka diambil hikmah wasiat. Di antaranya adalah 1. Menunjukkan ungkapan terima kasih kepada orang yang berjasa kepada si mayat ketika masih hidup. 2. Menambah kebaikan dan pahala bagi si mayat. 3. Membantu kelanjutan program mayat sehingga tidak terbengkalai. 4. Melegakan hati orang yang diberikan wasiat. Dan yang kelima adalah menertibkan dan mendamaikan masyarakat, terutama pada suatu lembaga. Terima kasih. Demikian anak-anakku semuanya yang berbahagia, pelajaran mengenai
wasiat. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah, materi wasiat telah selesai kita pelajari. Untuk itu selanjutnya kalian bisa memperdalam materi dengan banyak membaca literatur di bahan ajar e-learning dan literatur penunjang lainnya. Serta kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan di e-learning MAN Kota Surabaya. Sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Insya Allah kita bertemu kembali pada materi selanjutnya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.